Untuk yang sesi ketiga ya, peserta nomor 5 dan nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. yang terhormat Mas Izi Safir MSI selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Mentor Bapak Haji Maksum SAG MH dan juga Ibu Dr. Hajah Sopiah ya MAG. Yang saya banggakan juga adik-adik peserta Lasar, Mas Jimli Asidiki dan juga Mas Gilda ya, yang akan mempresentasikan rancangan aktualisasinya pada pagi hari ini. Baik, untuk kesempatan yang pertama, kami berikan terlebih dahulu, nanti silakan Mas Jimli untuk presentasi waktu maksimal 5 menit, berikutnya akan diberikan ke penguatan ya, dan dukungan oleh mentor waktu maksimal 3 menit, selanjutnya oleh penguji. Baik, langsung saja. Monggo silakan Mas Jimli untuk mempersiapkan paparannya. Ya, izin saya ya, Bu ya. Ya, oke, di slideshow Mas. Sampun terlihat. Sudah, sudah. Ya, izin terima kasih atas waktunya, Bu Mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdi nasta'in wa ala muridinatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bu Nikmatul Afiyah, Sos MSI selaku coach saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Mazum SAG MH selaku mentor sekaligus Kepala KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak serta Bapak Izi Safir SEMSI selaku penguji seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, nama saya Muhammad Simli Asidiki Zahro, bertugas sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Izin menyampaikan terkait seminar rancangan aktualisasi saya dengan judul optimalisasi sosialisasi pendaftaran nikah mandiri secara online melalui media cetak infografis bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Oke, ya, bisa dilanjut. Sebentar Bu, ini kok nggak bisa. Selanjutnya untuk latar belakang dari judul saya tadi, permasalahannya yaitu pendaftaran nikah mandiri secara online oleh calon pengantin di KUA Kecamatan Karanganyar itu belum optimal atau belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena calon pengantin kurang informasi terkait pendaftaran nikah secara online. Jadi selama kurang lebih 3 bulan selama saya di KUA Kecamatan Karanganyar, itu banyak calon pengantin yang ketika mendaftar nikah di KUA itu belum melakukan pendaftaran nikah secara online. Padahal menurut PMA 30 tahun 2024 itu disebutkan bahwa pendaftaran nikah itu bisa dilakukan secara online. Akan tetapi di bulan Agustus sendiri, di bulan kemarin itu sekitar kurang lebih 17 pasang calon pengantin itu belum melakukan pendaftaran nikah secara online dengan beberapa alasan. Hal tersebut menyebabkan dampaknya penurunan pelayanan pendaftaran nikah. Jadi ketika calon pengantin itu belum melakukan pendaftaran nikah online, ketika dia datang ke KUA itu prosesnya akan lebih lama karena harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian pemeriksaan dan juga ada bimbingan perkawinan. Jadi pelayanannya menjadi lebih lama. Untuk gagasan yang saya ambil nanti terkait optimalisasi sosialisasi pendaftaran nikah mandiri secara online di KUA Karanganyar dengan keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu tugas dan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Kemudian Langsung terkait ke core isu, isunya, Mas. Langsung ke oke, core isumu, langsung ke kegiatanmu. oke.
Kemudian untuk isu yang saya ambil itu ada 5 isu. Kemudian saya analisis menggunakan APKL dan USG dan muncul core isu yaitu belum optimalnya sosialisasi pendaftaran nikah secara online. Kemudian untuk kegiatan yang saya lakukan untuk menyelesaikan core isu, yang pertama yaitu melakukan identifikasi permasalahan pendaftaran pernikahan mandiri secara online. Pada kegiatan ini ada 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor atau dengan kepala KUA, dengan outputnya nanti berupa catatan hasil konsultasi atau notulen. Kemudian tahapan yang kedua yaitu wawancara calon pengantin yang mendaftar nikah, dengan output atau hasilnya nanti berupa catatan hasil wawancara. Kemudian untuk tahapan yang ketiga dari kegiatan yang pertama yaitu merencanakan kegiatan sosialisasi pendaftaran nikah dengan output nanti berupa draft rencana kegiatan sosialisasi. Untuk keterkaitan kegiatan yang pertama ini dengan core values ASN yaitu ada 3. Yang pertama akuntabel, kolaboratif, dan harmonis. Untuk kegiatan yang pertama ini pelaksanaannya nanti di tanggal 10 sampai 12 September 2025. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, yaitu menyusun materi untuk pamflet dan explainer. Jadi untuk media cetak yang saya gunakan nanti berupa pamflet dan explainer. Untuk tahapannya, yang pertama yaitu mengumpulkan semua referensi. Jadi nanti saya kumpulkan dari referensi-referensi terkait alur pendaftaran nikah secara online itu alurnya bagaimana, itu nanti saya kumpulkan dengan outputnya terkumpulnya referensi panduan pendaftaran nikah secara online. Kemudian untuk tahapan yang kedua, yaitu menyusun draft materi teks berupa teks singkat, poin penting, dan juga ilustrasi. Jadi setelah saya kumpulkan referensi-referensi, kemudian saya tulis berupa teks singkat dan poin-poin penting, serta saya carikan ilustrasi, nanti mungkin berupa screenshot dari website ketika pendaftaran nikah secara online melalui website Simka. Nah, untuk tahapan yang kedua, ini nanti outputnya berupa draft singkat panduan pendaftaran nikah secara online. Kemudian untuk tahapan yang selanjutnya yaitu diskusi dengan rekan kerja dengan output berupa hasil masukan dari rekan kerja. Untuk keterkaitan kegiatan yang kedua dengan core values ASN yaitu ada 3, kompeten, adaptif, dan juga kolaboratif. Untuk pelaksanaannya nanti di tanggal 15 sampai 18 September 2025. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, yaitu membuat media sosialisasi berupa pamflet dan explainer dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menentukan informasi yang akan dimuat pada infografis, yang mana nanti berupa outputnya itu draft konten infografis. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang kedua, nanti yaitu mendesain layout pamflet dan juga explainer. Dengan outputnya nanti berupa file desain pamflet dan explainer. Kemudian untuk tahapan yang ketiga, yaitu mencetak pamflet dan explainer dengan output nanti berupa media cetak pamflet dan explainer. Untuk kegiatan yang ketiga, keterkaitannya dengan core values ASN itu juga nanti ada 3. Yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian kompeten, dan adaptif. Untuk pelaksanaan kegiatan yang ketiga, mulai tanggal 19 sampai 30 September 2025. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, yaitu melaksanakan sosialisasi pendaftaran nikah mandiri secara online. Jadi ini nanti ada 4 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama yaitu membagikan pamflet ke pegawai KUA dengan output nanti pamfletnya terdistribusi di internal KUA. Jadi nanti karena beberapa kali juga ada calon pengantin yang mungkin lingkungannya itu dekat dengan pegawai di KUA Karanganyar. Ketika nanti ada yang bertanya, jadi nanti dari pegawai KUA bisa menyerahkan pamflet tersebut. Jadi nanti perspektifnya bisa sama terkait alur pendaftaran nikah secara online. Kemudian tahapan yang kedua yaitu 1 menit lagi, menyalurkan Mas.
Satu lagi menyalurkan apa pamflet lagi? ke kantor desa se-Kecamatan Karanganyar. Kemudian yang ketiga, memasang explainer di KUA. Dan yang keempat, memberikan penjelasan singkat kepada calon pengantin dengan pelaksanaan tanggal 1 sampai 14 Oktober. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama melakukan wawancara ke calon pengantin. Tahapan kedua menganalisis hasil wawancara. Kemudian yang ketiga tahapannya yaitu memberikan rekomendasi dan juga tindak lanjut dengan pelaksanaan tanggal 15 sampai 18 Oktober 2025. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Jimli yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Untuk kesempatan berikutnya kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak Mentor, nggih, Bapak Haji Maksum SAG MH untuk memberikan dukungan dan penguatannya. Monggo Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampun mirip pun Waalaikumsalam. nggih. Suwantenipun nggih. Ampun, jelas. Oke, sudah Ampun nggih. jelas Pak. Terima kasih Bu Nikmatul Afiah yang kaitannya dengan waktu yang telah diberikan kepada kami sebagai mentor dari Mas Jimli Asidiki, yaitu dengan judul Optimalisasi Sosialisasi Pendaftaran Nikah Mandiri secara online melalui media cetak. Ini memang dalam pendaftaran calon pengantin itu sudah diatur sesuai dengan peraturan Menteri Agama bahwa dalam hal ini pendaftaran calon pengantin di KUA itu sudah lewat online. Nah, kami terkendala pada saat awal-awal kami ada di KUA Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, sesuai yang telah disampaikan oleh Mas Jimli tadi, kaitannya dengan calon pengantin itu belum memahami secara utuh kaitannya dengan pendaftaran online. Itu karena pada saat itu posisi kami yang ada di Kecamatan Karanganyar di KUA itu nganu Pak Bu, eh, kami tenaga cuma satu penghulu yaitu kepala KUA saya sendirian, tidak ada teman penghulu, sehingga ketika manten mau daftar memang betul eh, kebingungan. Ya, mereka sudah tahu kaitannya dengan pendaftaran manten secara online, tapi kalau tidak dipandu langsung oleh pegawai itu biasanya manten itu kesulitan. Nah, pada saat itu kami tenaga cuma satu, ya memeriksa manten, ya melaksanakan pelaksanaan nikah, ya ke sana kemari ke desa dan lain sebagainya, sehingga manten-manten yang ada di KUA yang perlu bimbingan itu mengalami kendala. Apalagi ditambah lagi dengan pada saat tahun 2024 itu KUA Kecamatan Karanganyar kena banjir yang sehingga kantornya itu harus pindah ke kecamatan lain, Bu. Itu sangat-sangat apa itu sangat-sangat mengganggu dan menjadi kendala pada saat itu. Tapi dengan sekarang ini sangat surplus di KUA kami karena ada ketambahan penghulu yang baru ini dua dan yang satu itu yang lama, jadi nyaris kami di KUA ini punya penghulu 4 dengan kepala KUA-nya. Dan kami dalam hal ini yang diangkat oleh Mas Jimli kaitannya dengan optimalisasi pendaftaran manten secara online itu sangat-sangat eh, sangat-sangat positif dan memang itu langkah yang terbaik, karena pada dasarnya manten yang mau mendaftar secara online itu sudah tahu dan dibimbing serta juga diberi bimbingan pendampingan kepada pegawai yang ada di KUA. Meskipun ada juga sebagian manten yang sudah secara langsung
daftar online karena daftaran manten secara online itu bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Ini sangat-sangat membantu ketika nanti kalau Mas Jimli memberikan semacam pamflet-pamflet atau petunjuk arahan cara-cara mendaftar manten secara online itu sangat-sangat menguntungkan bagi kami yang ada di KUA. Nah, untuk menghemat waktu tersebut, oleh karena itu kami sebagai mentor nanti akan mengarahkan dan membimbing Mas Jimli untuk selalu koordinasi dengan kepala desa yang ada di Kecamatan Karanganyar. Terima kasih, Bu. Mungkin itu dulu. Nanti kalau misalkan ada tambahan, perlu kami tambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, matur nuwun Bapak Maksum selaku mentor yang telah memberikan dukungan dan penguatannya. Mudah-mudahan nanti inovasi yang dibuat oleh Mas Jimli ini ya Pak ya bisa bermanfaat di KUA tempat panjenengan. Baik, berikutnya silakan pada penguji Mas Isi untuk memberikan saran Oke, masukannya. baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasi dan kami tanyakan kepada Mas Himli ya. Baik, jadi ini infografisnya ini dalam bentuk cetak ya Mas ya ini ya. Iya Pak, betul Pak. Ya. Nah ini pengalaman. Jadi eh, data dari Biro Statistik itu kan 200 juta lebih, 270 lebih itu kan punya handphone semua, ya kan? Nah, dan kemudian yang akan menikah itu kan rata-rata kan generasi Z, Gen Z itu yang notabene lebih 24 jam itu, hampir 20 jam itu melihatnya HP. Nah, eh, kalau misalkan nanti itu melalui media cetak, itu nanti mengukur tingkat keberhasilan seperti apa? Yang pertama itu caranya mengukur gimana? Nah ini sebagai cuma saran aja, bagaimana kalau ditambahkan selain menggunakan media cetak, bagaimana ditambahkan dalam nanti laporannya itu menggunakan media sosial. Kalau media sosial kan gampang, tingkat keberhasilannya yang telah membaca berapa kan, kalau sudah diklik kan ada kliknya berapa, ada apa namanya, ada subscribe-nya berapa kan kelihatan itu nanti. Nah kan lebih mengena itu ketika nanti yang mau menikah itu nanti berada di luar daerah, mungkin dia merantau kemana, kerja merantau, ada informasi itu, cara-cara tata caranya melalui video, kemudian media sosial, apalagi media sosial di media sosial KUA Karanganyar ya, Karanganyar ada itu. Wah, nanti kan tinggal ngisi dari jauh kan biasa nanti tinggal kalau mau menikah ke KUA tinggal konfirmasi saja, ngumpulkan berkas selesai. Mungkin itu bisa dipertimbangkan. Mungkin itu bagaimana Anda menyikapinya seperti itu, Mas? Oke, Silakan Mas terima Jimli. kasih Pak Izi atas masukannya. Yang pertama terkait kenapa saya kok pilihnya tadi itu media cetak. Yang pertama, ketika calon pengantin mau mendaftar nikah, itu kan pasti membutuhkan surat pengantar dari desa. Otomatis dia harus ke balai desa ataupun ke perangkat yang mengurusi terkait perkawinan. Nah, jadi nanti di kegiatan saya yang melaksanakan sosialisasi itu kan penyebaran pamfletnya kan ke kantor desa, ke kantor-kantor desa sekecamatan Karanganyar. Jadi harapannya ketika nanti calon pengantin ke kantor desa untuk minta surat pengantar dari desa. Nah, nanti dari pihak desa, entah dari perangkat bagian apa, nanti kan yang terkait membuat pengantar itu nanti sekaligus memberikan pamflet terkait tata cara pendaftaran nikah secara online. Jadi pun nanti juga dari kantor desa itu menyampaikan bahwa pendaftaran nikah itu bisa secara online. Jadi setelah mendapatkan berkas dari desa, nanti juga ditambahkan pamflet yang terkait tata cara pendaftaran nikah secara online. Karena ketika Catin mau mendaftar nikah itu pasti ada surat pengantar dari desa.
Untuk mengukur keberhasilannya, nanti ketika calon pengantin itu mendaftar ke KUA, nanti saya lakukan wawancara kembali kepada calon pengantin, apakah sudah mendapatkan pamflet yang diberikan oleh pihak desa. Kalau misalkan sudah mendapatkan, bagaimana pengalaman dari mendaftarkan nikah online dengan panduan pamflet tersebut? Apakah sudah cukup membantu atau masih kurang? Nah, itu nanti saya analisis, kemudian nanti ada untuk mengukur tingkat keberhasilan sudah berhasil atau misalkan ada yang perlu dievaluasi kembali. Kemudian terkait ditambahkan dengan medsos, memang karena seperti yang disampaikan oleh Pak Mahzum tadi, di Kabupaten Anyar itu yang CPNS penghulu ada dua. Nah, kebetulan yang pertama itu sudah seminar dan ngambil judulnya terkait media sosial, tapi terkait pelayanan di media sosial. Nah, nanti ada juga kalau misalkan tadi dari tambahan Pak Izi nanti ditambahkan di medsos, mungkin nanti terkait desain yang akan saya cetak itu juga nanti bisa saya koordinasikan dengan teman yang sudah seminar, nanti bisa dikoordinasikan untuk juga nanti di-upload di media sosial. Jadi nanti jangkauannya ada dua, baik di media cetak dan juga media sosial. Mungkin itu Pak Isi yang bisa saya. Ya, baik. Baik. Ya mungkin ya cuma sekedar pengalaman saja. Kemarin saya kira-kira tahun berapa itu ya? 2019 atau 2019 ya. Itu sama persis itu aktualisasinya sama dengan yang jenengan buat itu, tapi bedanya cuma beliau itu media sosial itu ada di KUA Sleman. Sama persis, cuma medianya yang beda. Ya mungkin dan tingkat keberhasilannya di sana juga lumayan sih. Nah, ini cuma saran saja. Ya monggo nanti dilanjutkan ya. Nanti dan lebih murah biayanya karena nggak mencetak, nggak ada biaya cetak kan, ya kan? Iya, betul Pak. Ya, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Nanti kan di judul tinggal melalui media cetak dan media sosial kan selesai. Ya, saran saja. Oke, Iya, mungkin itu siap Pak. Pak. Terima kasih. Monggo dilanjutkan Oke, aktualisasinya. baik. Monggo silakan. Sudah Baik, cukup. terima kasih Terima kasih Pak Izi. Mas Izi selaku penguji. Ya, barangkali karena ada dua penghulu di KUA tempat Pak Maksum ya, di Oke. KUA Karanganyar, yang satunya udah medsos, yang ini Mas Jimli itu media cetak, namun barangkali bisa ditambahkan nanti Mas, jadi diunggah media cetak yang sudah dibuat itu kan tinggal diunggah saja ya ke media, ke medsos gitu, entah itu melalui Instagram ataupun apa yang dipunya yang sering diakses oleh user kita ya. Karena infografis kan sudah ada ya, nanti kan sebagai produk atau output dari kegiatan Mas Jimli ini, nanti tinggal ditambahkan satu step lagi untuk upload itu. Itu masukkan saja nanti ke tahapan kegiatan, tidak apa-apa Mas. Ke tahapan Iya, Bu. kegiatan setelah cetak medianya itu, baru tahapan yang berikutnya itu nanti unggah ke medsos. Barangkali seperti itu. Baik, semangat Mas Jimli, sukses selalu Bapak Haji Maksum, mohon dukungan senantiasa nggih Bapak supaya nanti kebermanfaatan bisa Ya, dirasakan oleh user kita. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Izi dan Bu wabarakatuh. Oke, Eva. oke, boleh Pak Maksum kalau ada kegiatan lain saged live Pak, monggo. Ya. Berikutnya kita lanjutkan ke